Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Sepertinya cuma Jasmine yang semangat. Raisa, Arum nggak semangat ya. Sakit gigi, oke. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Ada yang boleh tolong bantu kita dalam doa? Saya deh Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan dari tadi malam hingga pagi ini kami bisa berkumpul lagi di tempat ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita telah kegiatan pembelajaran ini agar bisa bermanfaat bagi kami, dan berkatilah juga guru kami Ibu Desti agar sabar dalam memberikan layanannya. Terima kasih atas semua pemberian kepada kami. Doa ini kami panjatkan, amin. Amin, terima kasih. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas tentang control your emosi to be happy. Nah, sebelumnya, apakah semuanya masuk? Tidak Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Adi Cayaningrum, Hadir Bu. Aurelia Jaslin, Raisa. Iya. Yang tidak hadir ada Raga, Esfagera sama Kak Safera. Safera. Kira-kira ada yang tahu kabarnya kemana? Katanya Kak Safera udah nggak masuk sekolah lagi Bu, karena cuti. Karena ini sorry apa? Cuti bersama. Tante lagi liburan tuh sama keluarga. Nah, kalau Esra kabarnya? Katanya sakit. Oh, sakit. Ya, oke. Tadi juga Esra WA Ibu sih. Itu tahu. Iya, Ibu tahu. Ibu hanya memastikan kalian sebagai teman-temannya apakah mengetahui keadaan Kami teman-teman. mah sayang Bu sama teman kami. Oke. Oke anak-anak, apakah semuanya sudah semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini? Ya, sudah Bu. Oke. Di sini kita akan membahas tentang control your emosi to be happy. Kita mulai pada topik kita SPP dulu ya supaya semuanya pada semangat. Iya ya. Oke. Di sini permainannya ikuti apa yang Ibu bilang. Oke? Iya Bu. Kita coba dulu ya, kita tes konsentrasi teman-teman. Kalau Ibu bilang pegang hidung, teman-teman pegang hidung. Oke? Pegang telinga. Pegang hidung. Telinga. Ada cara. Pegang. Ada hukumannya Bu. Nanti hukumannya disuruh nyanyi Ibu kita kapingin. Oke, ini masih latihan atau udah? Masih latihan. Oke. Pegang mata. Cepat-cepat ya. Pegang hidung. Mulut. Telinga. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang rambut. Telinga. Ibu nggak bilang pegangnya. Apa ya? Yang salah ada Arum sama Raisa. Asik. Asik ya Bu. Asik. 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 Nanti Arum sama Raisa nyanyi ya kalau sudah selesai kegiatan ini. Asik. Oh, iya. Ada penghiburan karena waktu kelas kita hari ini terakhir. Iya. Iya ya. Asik. Oke, karena sudah semangat semuanya, kita akan menonton. Di sini ada sebuah video tentang emosi. Emosi banget. Belum mulai ya, Nak ya? Oh no. Itu sih netralnya. Ini bukan sinetron. Rambut pasang. Dia lagi diajak main. Mulutnya dikondisikan ya, Nak ya.
Gak bawa lagi. Oke, kita lanjut. Dari tayangan video tadi, apa yang anak-anak dapatkan? Ada yang bisa dibagikan? Anak-anak ini bapaknya udah berusaha keras sedikit menjagain anaknya sampai menjual barang-barang berharga itu kayak cincin perkawinan juga kan sampai dijual buat anaknya, cuman bapaknya juga ingat pas masih kecil ya. Jadi apa perjuangan ayahnya gak dihargai sama anaknya, dan dia menyesal setelah melihat kejadian ayahnya seperti itu dan udah upaya itu ayahnya. Itu Yang lain? Dari Nesa mungkin? apa yang didapat? Mau ibu putarkan sedang Saya kadang kita sebagai anak kok nggak melihat usahanya maupun dulu kita langsung main emosi aja, apalagi di zaman sekarang kan apa ya, apa semua udah maju, kita pengennya tuh sebagai anak tuh ngikutin tren. Kalau ketinggalan kan kayak dibully atau enggak nanti kita enggak dibilang keren lah gitu. Terus juga keren kita banyak orang tua, padahal sebenarnya orang tua tuh udah memberikan yang terbaik sih bisa mereka. Dari Arul mungkin ada tanggapan dari video yang ibu tayangkan tadi? bersyukur aja sih karena bisa dilihat kurang menerima keadaannya terusnya beberapa yang belum ada orang tua kurang bersyukur atas keadaan itu dan berusaha memberi tapi anaknya sedang keadaan situasi Itu tanggapan teman-teman betul ya. Nah, menurut teman-teman kontrol emosi anak terhadap orang tuanya itu bagaimana? Sudah baik ya. Oke. Nah, sini kita akan membahas tentang apa itu emosi. Ada yang bisa bacain? Atau masih dalam suasana terharu dari filmnya? Bu bisa Bu. Ya, kita lanjut ya. Pengertian menurut Harlock, pengendalian emosi merupakan suatu bentuk usaha yang menitik beratkan pada penekanan reaksi yang tampak terhadap suatu rangsangan yang menimbulkan emosi dan mengarahkan energi emosi tersebut ke suatu bentuk ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima oleh lingkungan. Nah, tadi teman-teman anak-anak sudah menonton film. Nah, film tadi membawa rangsangan kepada teman-teman berupa apa emosi tadi yang disebutkan? Sedih, ada lagi? Kayak sedih sama emosi kesel. Kesal terhadap bapak atau anak? Terhadap anak. Nah, itu merupakan suatu rangsangan tadi di mana teman-teman setelah melihat tayangan video tadi, teman-teman ada yang merasa kesal, ada yang emosinya itu sedih gitu. Teman-teman tahu nggak ada beberapa macam emosi? Banyak. Ada apa aja? Sedih, Marah, senang, takut, takut, jijik. Ada lagi? kaget. Kaget. Nah, dari beberapa emosi yang teman-teman sebutkan itu betul. Dan dalam video ini yang teman-teman tunjukkan adalah emosi
kesal sama emosi sedih. Tuh. Di sini ada jenis pengendalian emosi. Yang pertama ada pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengendalian internal ini pengendalian emosi yang dilakukan oleh subjek dalam diri individu tersebut. Ada yang tahu apa arti dari pengendalian internal ini? Dari dalam diri ya Bu. Tuh, dari dalam diri. Ada lagi? Kemauan sendiri. Itu beberapa contohnya ya, bagaimana kita mengendalikan emosi kita dengan usaha kita sendiri. Kemudian ada pengendalian eksternal. Ada yang boleh tolong bacakan dulu? Pengendalian eksternal, pengendalian emosi yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan subjek individu, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat terapi untuk mengendalikan emosi subjek individu. Oke, teman-teman, pada saat sedih, marah, kesal, ada nggak bantuan dari orang lain untuk meredakan emosi tersebut? Contohnya, Ibu, oke, itu meredakan emosi sedihnya ya. Kalau misalnya teman-teman lagi marah, terus bantuan dari orang lain apa? marah, tapi nggak bisa diri sendiri. Diri sendiri. Kalau misalkan emosinya itu dari orang lain, terus teman-teman bagaimana responnya? Sabar. Terus kalau misalkan teman-teman sendiri yang emosi, respon orang lain terhadap teman-teman bagaimana? Sama, sabar juga. Iya. Marah. Marah balik. Dukung. Oke. Lagi marah Dukung. ini tidak baik itu. Oke, ini pengendalian eksternal ini bisa dari keluarga, lingkungan, sekolah, bisa jadi dari tempat di mana kita melakukan terapi seperti itu. Seperti kita melakukan relaksasi, itu merupakan salah satu terapi untuk meredakan emosi. Selanjutnya ada beberapa faktor pengendalian emosi. Yang pertama, kecerdasan emosional. Ada yang tahu apa itu kecerdasan emosional? Mampu mengendalikan emosi. Ada lagi? Nah, kecerdasan emosional itu seperti yang Raisa bilang tadi ya, mampu mengendalikan emosi. Nah, emosi itu kan tidak hanya hal yang negatif ya. Teman-teman tahu nggak? Emosi itu tidak hanya negatif, tapi ada yang positif. Tahu ya? Berarti kecerdasan emosional ini tergantung kita bagaimana kita mengelola emosi kita tersebut. Baik itu kita mengarahkan diri kita ke hal-hal yang positif, itu tergantung kita. Ke hal-hal yang negatif itu tergantung kita. Jadi harus dari kita sendiri dalam cerdas dalam mengelola emosi kita. Selanjutnya ada usia. Kenapa faktor pengendalian emosi ini salah satunya usia? Karena biasanya kan kalau entah masih anak-anak itu kan usianya ya usia tentang anak-anak itu masih sulit mengendalikan emosi. Terus kalau remaja sampai dewasa itu biasanya lebih pandai dalam mengatasi emosi karena sudah mengenal emosi itu apa, sudah mengenal bahwa lingkungannya itu seperti apa, jadi bisa mengendalikan emosi sendiri. Nah kalau misalnya orang yang sudah tua maupun ke lansia itu biasanya sulit mengendalikan emosi karena itu kembali lagi ke usia. Biasanya yang udah orang tua itu kembali lagi seperti anak. Ya betul, dari penjelasannya teman kita Raisa ya. Oke, dari pengendalian emosi dari lingkungan. Kalian tahu faktor pengendalian emosi salah satunya ada lingkungan. Kalau lingkungan tuh misal saya nih bertiga Bu satu circle, nah terus JJ orangnya emosian, terus juga Arum juga orangnya emosian, sementara saya orangnya lemah lembut. Terus ketika saya berlingkungan dengan mereka bertiga, otomatis saya juga orangnya jadi emosian. Yang tadinya saya orangnya lemah lembut, saya berubah jadi emosian.
mungkin itu Bu yang dari lingkungan. Ya betul. Itu tergantung lingkungan ya pembawaan emosinya. Betul, tapi Kan itu contoh fakta. Kalau fakta juga nggak apa-apa ya. ya. Kalau fakta nggak apa-apa juga ya. Oke. Nah, faktor pengenalan selanjutnya ada pengalaman, ada jenis kelamin, ada perubahan pandangan luas. Nah, ketiga ini juga termasuk salah satu faktor yang mengendalikan emosi. Di mana kita mengendalikan emosi itu tergantung dari pengalaman kita. Misalnya, aku marah terus merusak barang. Apa yang akan terjadi kalau misalkan aku merusak barang lagi? Itu kita kembali lagi ke pengalaman kita. Kalau aku melakukan itu, semuanya akan berantakan. Dan kita harus mengendalikan emosi itu dari kita mengingat ke masa yang lalu-lalu. Kalau jenis kelamin, siapa yang rentan marah? Laki-laki atau perempuan? Itu bisa karena apa? Hormon. Terus kemauannya tidak diturutin, ya marah, emosi. Apalagi? Iya. Nah, dari penelitian yang Ibu cari juga, jenis kelamin itu berpengaruh pada emosi. Karena perempuan emosinya itu lebih meluap keluar daripada laki-laki. Karena ada hormon estrogen. Ya, betul. Nah, perubahan pandangan luar itu seperti apa? Pandangan pertama. Nah, perubahan pandangan luar itu bagaimana kita melihat lingkungan sekitar kita itu bakal berpengaruh pada pengenalan emosi kita. Kalau misalkan kita seperti Raisa tadi berada di antara Arun sama JJ, dia juga akan ikut-ikutan untuk menjadi orang emosi, tidak menjadi orang yang lemah lembut. Di sini ada beberapa cara mengendalikan emosi. Boleh tolong Raisa bacakan? Cara mengendalikan emosi yang pertama berkomunikasi, kedua berbicara, yang ketiga memperhatikan kondisi tubuh, yang keempat menangkan diri, dan yang kelima tidak menyimpan diri. Oke, dari kelima ini, sebelum kita membahas kelima ini, teman-teman bagaimana pengendalian emosi teman-teman ketika merasakan emosi? Apakah kelima ini dilakukan? salah satu Yang mana? Menenangkan diri. Yang lainnya? Iya. Lanjut, Mbak. Menenangkan diri itu seperti apa? menenangkan dirinya. Melakukan refleksi. Biasanya tarik nafas, berhenti, Saya konseling. 28 detik. Terus dari situ saya ini makan es krim ataupun nonton yang bikin saya ketawa kayak lucu-lucu. Oke. Ada yang lain? Saya nomor 6. Tidak ada nomor 6 ya, Kak ya. Biasanya kalau mengendalikan emosi ya menangkan diri, kemudian Ini pendam. tidak ya sih. Nomor 7. Menenangkan diri sih bukan. Menenangkan diri. Kalau Arum, bagaimana? Menenangkan diri sama Aku nggak pernah emosi. Tidak menyimpan dendam ya. Oke. Tidak pernah emosi ya. karena dipendam. Tapi tidak Enggak. mendendam ya. Dipendam tapi tidak mendendam. Oke, nah ini beberapa cara mengendalikan emosi. Yang pertama, berkomunikasi. Nah, sebelum kita emosinya itu meluap-luap, kita komunikasikan dulu. Kita harus tahu bagaimana kita bisa emosi. Kalau misalkan teman-teman nih sedang emosi, terus ketemu sama orang yang membuat teman-teman emosi, itu bakal apa? Bakal terjadi apa? Terjadi Perpisahan. Perpecahan. Nah, betul. Kalau kita tidak komunikasikan terlebih dahulu, itu akan menjadikan perpecahan. Oleh karena itu, sebelum kita emosinya meluap, kita komunikasi dulu, bukan berdoa dulu ya. Oke, yang selanjutnya berpikir sebelum berbicara. Ada yang tahu artinya berpikir sebelum berbicara? Kita mikir dulu kayak baru aku gitu. Oke,
cuman kayak kita mikir lagi, pantas gak sih ngomong kayak gitu. Terus misalnya kita mau ngomong kasar nih, pantas gak sih kita ngomong kasar. Kalau kita ngomong kasar ya mungkin jadi lega, tapi kan itu bisa aja menyakiti lawan bicara. Oke, betul ya. Berarti udah paham ya bagaimana mengendalikan emosi itu berpikir dulu sebelum berbicara. Tapi Ya. saya mau nanya, boleh? Gimana? Boleh nanya? Boleh. Kan di sini kan yang poin 1 itu berkomunikasi. Tapi 2 berpikir dulu. Jadi berkomunikasi habis itu berpikir dulu. Apakah lebih baik berpikir sebelum berbicara baru dikomunikasikan? Harusnya berkomunikasi dulu. Berkomunikasi dalam artian di sini kita melakukan komunikasi dulu sama orang terdekat kita. Kita meminta saran begitu. Sebelum kita menemui orang tersebut, orang yang membuat kita emosi gitu. Misalnya JJ sedang emosi sama saya. Nah, sebelum menemui saya, Mbak JJ komunikasikan dulu sama temannya, bisa sama Raisa, sama Arum, sebelum nanti Mbak JJ menemui saya, seperti yang nomor 2, berpikir dulu sebelum kita berbicara begitu. Nah, selanjutnya ada memperhatikan kondisi tubuh. Siapa di sini yang tidak memperhatikan kondisi tubuhnya ketika sedang emosi? Saya biasanya kalau lagi putus cinta nggak makan. Nggak makan. Ini masalah putus cinta. Arum sama JJ nomor 3. Saya mah mungkin saya aja Bu, ini beda saya. Malah kalau saya nangis malah makan es krim kan bikin gendut kan Bu. Iya. Terus kalau saya marah saya pengennya boleh makan. Jadi aman sama kondisi itu. Aman. Jadi Arum sama Kak JJ. Oke, di sini memperhatikan kondisi tubuh. Nah, kalau kita sedang sakit, sedang seperti putus cinta tadi, kita tidak boleh meluapkan itu, karena dari kondisi tubuh kita yang lemah akan membuat lebih parah lagi. Misalnya Mbak Cici tadi sedang nangis, makan es krim itu kan membuat gemuk ya. Nah, lebih baik Mbak Cici itu melakukan itu ya. Kalau Mbak Cici lagi sedih, melakukan penenangan diri. Seperti yang Mbak Cici sudah lakukan, tarik nafas, tahan, buang. Ditahannya 3-4 detik, 7 detik, 7 menit bagaimana? Oke, selanjutnya menenangkan diri seperti yang Mbak Cici tadi bilang. Kalau kita sedang emosi itu kita perlu menenangkan diri, karena dengan menenangkan diri kita akan aktivitasnya akan lebih baik lagi. Kita sudah tidak emosi lagi, seperti ya melakukan relaksasi atau memutar musik sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Atau mungkin yang menenangkan diri ini ada yang melakukan healing begitu. Siapa yang biasanya melakukan healing untuk menenangkan diri? Saya juga Bu. Saya naik gunung Bu. Naik gunung untuk menenangkan Sendiri Bu ke Everest. Bisa ya, kayak sendiri ya. Kayak Raisa nggak diajak, Arumnya nggak Saya lihat diajak. di IG pada bisa Bu. Oke. Yang selanjutnya tidak menyimpan dendam. Kenapa kalau kita emosi itu tidak menyimpan dendam? Apa yang terjadi? Nanti jadi apa? Kepahitan. Apalagi kalau kita dendam dengan seseorang, apa yang terjadi? Saya sendiri yang sakit. Yang sakit. Padahal orang lain tidak memikirkan hal itu ya, tapi kita menyimpannya. Nah, karena itu cara kita mengendalikan emosi yaitu tidak menyimpan dendam. Kita boleh marah, kita boleh kesal sama orang, tapi jangan menjadikan dendam dalam diri kita sendiri, karena harus diluapin. harus betul harus diluapkan, tapi dengan beberapa cara. Seperti dikomunikasikan dulu, tidak langsung meluap-luap seperti itu. Mungkin teman-teman kalau misalkan saya tidak tahu bagaimana cara teman-teman meluapkan emosinya, atau ada yang mau sharing dulu bagaimana cara teman-teman melampiaskan emosinya, mungkin dengan pukul-pukul bantal atau tusuk-tusuk boneka.
begitu. Iya, maksudnya tusuk. Tusuk saya. Bonekanya tuh gitu. Oke, Saya santet. tidak tidak merujuk ke hal itu ya teman-teman. Kalau lagi Saya buka santet. oke, apa yang dikatakan Kak Reza itu tidak benar ya. Untuk santet itu jangan dilakukan. Kita boleh nggak suka sama orang, tapi jangan mendendam. Dan benar kata Reza tadi, dendam itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang jahat, seperti kita santet tadi. Terus yang lebih parahnya itu merusak hati kita, karena kita yang kepikiran, orang lain tidak kepikiran dengan masalah yang terjadi. Nah, kita akan melakukan diskusi di sini nanti karena tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelas ini, teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa memberikan pendapatnya melalui diskusi nanti. Di sini sudah ada kasus, nanti Ibu kirimkan ke salah satu temannya, bisa di-share ya. Teman-teman membentuk kelompok dulu, membentuk lingkaran supaya bisa diskusi lebih nyaman. Ini Rai, kamu Rai. Saya mau pakai udah menempel. Lucu banget, itu ini saya. Ini ya. Oke, linknya sudah Ibu kirim ke Arum, bisa nanti Arum buka biar didiskusikan sama yang lain. Arum maju ke bawah. Oke. Ayo, Bu. Ya, buat kelompok dulu. Ini Raisa mau maju atau di situ atau teman-teman yang mundur? Harusnya Raisa sih, Bu. Diskusi itu harus dekatan, harus membentuk kelompok. Awas ya tuh, Ini Rai, bantu. ini Rai. Raisa, Iya. itu videonya udah Ibu kirim, kasusnya udah Ibu kirim ke Arum ya. Itu didiskusikan apa yang teman-teman dapatkan dari kasus tersebut. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? 3 atau 5 menit? 3 atau 5 menit waktunya buat diskusi. 3 menit, Bu. Oke, 3 menit. Berarti teman-teman buat habis itu jangan dibuang, dipresentasikan. Fokus nyanyi ya Raya. Tadi aku suruh nyanyi, saya mau tahu. Nanti habis kelas Sama Raisa dan Arum akan menunjukkan bakatnya. saya oke bakat dulu. Bakatnya apa? Tidur. Bakatnya tidur. Saling bersaing. Siap sama cowok ya? Coba dipresentasikan.
Napas nih pas. Kenapa berantak? Komenannya di mana-mana. Baik saya di adopsinya 2000 lagi. Jadi kita hasil diskusi kami di dalam batin. Ayo, oke, waktunya tinggal 10 detik. Dihitung dari sekarang. Ya Bu. Sudah? Oke, kembali ke tempatnya. Salah satu tujuh temannya buat mempresentasikan hasil diskusi. Arum juga geng kami Bu. Oke, ketua geng ya Armi ya. Kayaknya jauh. Ya Bu. Oke, silakan baru. Tunggu Bu. Baru berdiri dong biar masuk track. Malah mau Atau enggak, ibu tanya satu-satu aja dari Arum dulu. bukan diskusi Bu. Itu Oke, karena Arum tadi kayaknya nunggu teman-teman nih. enggak, tadi kan udah diskusi dong. Kan kita udah kasih tahu jawaban. Dari hasil diskusi setelah melihat video akun ini tadi, yang pertama penjelasan masalah dari si Rusa sama Keru. Ya itu namanya itu tadi Sama-sama emosi Sampai ada emosi. yang mau ngalah. sama hewan. Terus tadi ada di potongan video ada yang cewek-cewek orang yang tidak bisa malah diperlakukan dulu sama orang yang lagi sedang terus kalau di adegan yang kedua yang mulai sebenarnya sudah merusak jembatan untuk bisa lewat menyebabkan yang dia polisi sama rangkut itu pisang ya polisi sama itu dalam penyelesaian masalahnya jadi nggak sama polisi dan bisa melakukan penyelesaian yang baik. Oke, dari video ya dari kasus tadi yang ibu kirimkan ke teman-teman itu ada yang enggak tentang ada yang apa yang sesuai dengan cara mengendalikan emosi tadi, kelima cara mengendalikan emosi. Saya Berkomunikasi ya komunikasi apa ya? Iya, komunikasi kemudian menenangkan diri kayak tadi kan si kelinci sama si musang itu. Oke. Yang nomor 2 yang masih ingat cara mengendalikan berpikir dulu. Tadi kan mereka sempat diem dulu, mereka yang Ricky sama Musa kan sempat diem dulu kan gitu. Masih baru si siapa Musangnya kan duduk karena itu membuat Rinci oh iya Rinci jelas. Nah, dari yang dua hewan yang besar tadi, mereka melakukan hal itu enggak? Mereka langsung marah-marahan ya, langsung kelihatan emosinya. Berarti mereka tidak bisa mengendalikan emosi. Begitu. Begitu dari ilustrasi video yang tadi teman-teman diskusikan. Nah, bagaimana respon teman-teman atau kesimpulan dari materi kita hari ini? Cukup Dari awal, dari video, materi, sama yang kasus yang teman-teman bahas tadi. Dari Raisa mungkin. Kalau dari saya Bu, materi hari ini asik karena emosinya dapat. Emosinya Ada lagi dari awal tadi melihat short movie itu kan kayak kita disadarkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang masih anak-anak ini walaupun umurnya udah tua
yang masih ya gitu. Seharusnya kita tuh melakukan apa ya, cara-cara mengendalikan emosi yang lebih baik, karena segala sesuatu yang diluapkan dengan emosi itu tidak akan menjalankan baik dan tidak akan mendapat solusi. Jadi harus belajar mengendalikan emosi, belajar mengendalikan diri, dan segala sesuatunya tidak dilakukan dengan kepala panas. Oke, untuk dari Arum ada yang bisa disimpulkan? Lebih awal lagi dari satu sheet terus Nanti kita makan ya. Kita dengarin dulu kesimpulan dari kelas kita. Saya sudah terlalu materinya tadi sangat membetul. mereka sangat mudah dipahami. Tadi ada beberapa tips mengendalikan emosi yang bisa kita bisa dilakukan. Oke, dari Jaslyn, Iya Bu, jadi kamu tergajak nak? dari kegiatan kita ini kita dapat dapat mengetahui mengendalikan emosi itu. Terus kita juga dapat membuat membuat cara untuk mengendalikan emosi itu. Mungkin cara kita berbeda-beda, tapi Ibu udah memberikan tipsnya ini secara umum. Untuk pertama harus berkomunikasi, berpikir terus bertindak dan sebagainya. Terus jadi dari materi ini sangat memuaskan sekali. Semoga bermanfaat bagi aku dan teman-teman yang mendengar. Amin ya. Oke, sudah. Oke, dari materi kita hari ini, Ibu harap teman-teman bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Kalau misalkan emosinya itu sudah tidak bisa dikendalikan, bisa menemui terapi atau ngobrol dengan orang yang benar-benar bisa membantu teman-teman. Jangan yang bisa menghasut teman-teman ke hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau misalkan teman-teman sedang emosi, bisa teman-teman merelaksasikan diri, terus bisa membawakannya ketika teman-teman suka dengan musik, bisa mendengarkan musik, begitu untuk menenangkan diri teman-teman. Oke, dari awal pembelajaran sampai akhir, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan juga sudah melakukan diskusi dengan baik. Semoga pelajaran materi hari ini bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan menutup kegiatan kita. Sebelumnya Ibu akan membagikan lembar refleksi supaya teman-teman bisa mengisi. Saya dari nyanyi bersama. Nanti selesai Ibu membagikan ini, kan belum selesai. Kalau ada dua ya, yang pertama menceritakan pengalamannya, yang kedua teman-teman mengisi lembar refleksi kegiatan proses pimpinan klasikal ini. Kalau yang menceritakan pengalaman bisa dikumpulkan besok ya, bisa? Bisa Bu, semuanya bisa Bu. Kalau yang ini harus diisi sekarang ya, Nana. Hari ini Bu. Ya, Saya yang nggak ini. bawa pulpen Bu. Bisa pinjamkan sama temannya. Ada yang membawa pulpen, dua. Bawa spidol. Ada yang membawa spidol. Aku bawa satu. Apa sih Pak, istirahat dulu? Ibu kira sekarang Ya, ya. istirahat aja Bu, ini kan udah melewati jam. Gimana kesepakatan teman-teman semua? Iya Bu. Setuju. Setelah istirahat aja Bu. Yang pengalaman selesai istirahat boleh dikumpulkan atau besok? Bu, ternyata udah selesai. Empat itu paling terakhir. Yang itu yang dikerjakan. Oh, yang ini yang dikerjakan Bu. Nah, yang ini besok. Oh, ternyata ini lebih alah. Tidak mendengarkan ya yang ibu bilang Bu, ini tadi. catatannya harus diisi Bu. Nggak usah. Sudah Bu, udah selesai. Silakan isi catatannya nggak apa-apa. Oh, kita
Adi Aru. Nah, karena tadi ada yang dapat hukuman, mau mendengarkan suara Mas Nyalakan dulu, boleh. Silakan Arum sama Raisa. Saya juga mau. Iya. Silakan tunjukkan bakatnya. Kita nyanyi lagu apa Ini nih? payung apa? Payung sedih. Kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berbeda dari presentasi ini. Semoga Oh, belum. Itu Sudah selesai. Ini ya, coba terima kasih. Harus nyanyinya di sini aja boleh. Arum Arum bisa dengan Raisa. Arum sama Raisa silakan berdiri di sini, kita menonton. Tuh. Bedanya mic-nya, Bu. Anggap saja pembantu itu Pak. Widih, taruh tuh. Artis kita. Satu-satu, mau satu-satu atau berdua? Barengan, ayo silakan. Ayo, Rom. Kita duet. Lagu Geja yang Lagu itu Naruto. nggak bisa. Dia aja nggak bisa. Udah bisa bahasa Jepang. Ayo. Apa ya? Tanda air. Ini lagunya itu banget. Ibu Lagu kita Indonesia aja. Lagu pop. Aku jadi daerah. Ini lagu pop. Tulus Bu. Yang sekecewa itu Ayo. Terus. Hati-hati di jalan atau apa? Sepatu. Gajah. Aku sepatu nggak? Gajah. Hati-hati di jalan. pakai teks boleh. Masuk remet ya? Yaudah, ayo. 1, 2, 3. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah, tahu aku jadi kita. Asik. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah tahu, Bu. Oke, suaranya bagus ya. Ternyata bakat Kita itu anak-anak Indonesia Idol. Oh, Bukan Indonesia. jebolan Indonesian Idol ya. Oke. Idol. Oke, semuanya sudah selesai. Terima kasih. Sama-sama. Oke, semoga hari ini bermanfaat ya teman-teman, bisa diterapkan. Sebelum kita menutup, ada yang boleh tolong pimpin kita dalam doa. Arum bisa pimpin kita dalam doa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Habis ini ada kelas apa? Libur makan, Bu. Makan kelas makan. Ada yang kelas kelas dokumenter, Bu. Oke, semoga teman-teman hari ini kondusif ya. Terima kasih. Selamat istirahat. Yuk.